Pramuka Lumajang on Podcast. Oke, halo teman-teman Pramuka dimanapun berada. Kita balik lagi di Pramuka Lumajang on Podcast. Masih dengan Vini di sini. Hari ini kita punya bintang tamu, narasumber, seorang kakak, seorang om sih kalau aku nyebutnya. Om Puguh Budi Laswono. Selamat datang Om Puguh. Selamat malam Mbak Vini. Ya kebetulan kita recordnya malam ya, karena Om Puguh ini dia kalau pagi sampai sore tuh sibuk sekali. Jadi dia harus menyita waktu saya di malam hari. Ini malam minggu loh Om, kan aku jadinya gak jadi malam mingguan gara-gara harus take podcast. Iya, nasib kamu lah. Apa kabar Om Puguh? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Ada berasa ini demam-demam? Gak ada ya. Udah vaksin belum? Sudah lah. Udah lama vaksinnya? Maret ya. Vaksin kedua Maret ya. Oh, udah lama nih masuk angkatan awal-awal vaksin ya Om Puguh ya. Oke Om Puguh, selamat datang. Ini pertama kali ya di podcast ya Om Puguh ya? Iya, kayaknya pertama. Ih, kasihan baru dapet slot. Yang lain Om Rio udah, Om Taufik udah. Baru Om Puguh baru nggak hari ini. Nggak pede ya saya ikut podcast. Ih, masa gak pede? Kenapa gak pede? Iya, gak tahu. Antara gak pede sama ini ya, mencoba rendah hati. Padahal dia pengalamannya banyak. Om Puguh ini di Andalan Kuarcap. Posisinya adalah di... Ayo. Tadi aku udah dikasih tahu. Sekarang lupa. Di Litbang. Oh iya Ya kan? Nah, Om Puguh kasih ini sedikit lah. Litbang tuh di Andalan itu job desk-nya di apa aja sih? Kita sambil ngetes. Sebenarnya sih lengkapnya sih di perencanaan dan Litbang ya. Tidak di Litbang murni. Karena sebenarnya kan karena di perencanaan ya ngerencanain program, kemudian juga bikin mengevaluasi dari kegiatan ataupun mungkin program selama 1 tahun, bahkan mungkin nanti juga akan mengevaluasi selama kepengurusan ini berlangsung. Itu mungkin itu Mbak. Proses mulai perencanaan, memantau selama itu ini juga ya, selama perjalanannya program sampai kemudian dievaluasi gitu. Di Litbang ini ada ini gak sih Om? Apa namanya? Core team gitu. Ada tim inti. Sebenarnya secara de jure atau mungkin secara legalitas nggak ada ya. Cuman secara de facto sih kita bentuk secara teman-teman purna ya, teman purna yang dewan kerja. Secara tongkrongan. Ya, ada Mas Trio, Mas Taufik, ya Sulkan, Mas Sofyan, Sendra mungkin itu kita, Mas Vison juga kayaknya. Kok kayaknya? Berarti dia antara ada dan tiada. Misalnya nggak pernah aktif gitu. Mungkin itu akhirnya sibuk dengan podcastnya kayaknya Mas. Iya, dia sibuk di sini, jadi manajer di studio podcast gitu. Oke, kita balik lagi ke perencanaan ya Om ya. Itu kan Litbang berarti fokusnya apakah hanya fokus perencanaan itu di awal kepengurusan yang 5 tahun atau kayak gimana? Diceritain dulu yang perencanaan awal sebenarnya kan awal gini, kepengurusan dulu. Di suatu lembaga ya, istilahnya walaupun itu pramuka, gerakan pramuka kuartir cabang itu kan suatu lembaga atau komunitas itu pasti suatu punya impian. Impian, punya tujuan, cita-cita itu harus bagaimana untuk mencapai itu. Nah, untuk mencapai kayak gitu itu kan perlu perencanaan, perlu semacam apa sih harus dicapai tahapan-tahapannya sehingga itu tujuan utama selama ini kan. Kalau di kuartir cabang kan 5 tahun nih. Nah, dalam 5 tahun ini kita harus mencapai apa gitu. Dan kita harus membreakdown tiap tahunnya harus capai apa yang harus tercapai. Nah, itu jadi semacam roadmap ya. Istilahnya kalau roadmap, nah itu kami wujudkan dalam bentuk kemarin itu Renstra ya. Tapi kan mungkin sebenarnya di dalam pramuka bukan hal yang pakem ya. Karena memang belum diatur. Cuman kan kita hanya memudahkan bahasa dan kemudian menjembatanakan dalam suatu dokumen atau mungkin dalam suatu produk sesuatu yang bisa dibaca orang. Nah itu hanya kita mengatasnamakan master plan. Nah makanya atau Renstra. Sehingga disusunan Renstra pada saat di awal periode. Nah di awal periode ini kita punya Renstra dan ada tahapan tahunan yang harus dicapai sampai di 5 tahun. Nah ini memang perlu ada semacam evaluasi sebenarnya tiap tahun dan tiap kegiatan. Mungkin ini harusnya memang kita sampaikan hasil evaluasi. Memang beberapa terakhir ini kita belum melakukan penyampaian secara formal di dalam. Cuman secara formal, secara global evaluasi sudah pada saat raker cap seperti itu kita sampaikan. Mungkin itu Mbak.
Kalau di sisi tujuan ya, sebenarnya tujuan kita itu ngelihatnya sebenarnya balik lagi ke tujuan gerakan pramuka itu apa sih, pembentukan karakter, moral dan sebagainya itu kan. Nah kita ngelihatnya di dalam Permendikbud kalau nggak salah apa sih, untuk mencapai itu ada beberapa karakter generasi muda yang harus dicapai. Saya agak lupa intinya apa aja, ada 20 kalau nggak lupa karakter. Nah itu yang nantinya harus dicapai dan itu tahapan-tahapan itu yang akan kita lakukan seperti itu. Oke, dalam perencanaan 5 tahun itu indikator prioritas apa aja Om? Jadi supaya perencanaan 5 tahun ini nggak cuma sekadar formalitas supaya tercentang hijau renstra dan rapat plenonya gitu kan? Tapi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan Kuarcap masing-masing gitu. Kalau lihat indikator kan kita ngomongnya indikator makro ya, artinya indikator yang memang tidak bisa kelihatan dalam 1 tahun. Nah memang itu baru dicapai sekian periode atau sekian tahunan ya. Artinya indikator ini, makanya saya sampaikan tadi indikator adalah pencapaian karakter moral dari generasi muda atau pramuka Lumajang seperti apa. Nah itu ada 20 kriteria karakter moral. Saya agak lupa ya, kedisiplinan, kemudian cinta tanah air kayak gitu-gitu itu sebenarnya ada di dalam Permendikbud itu. Nah itu yang sebenarnya harus dicapai pramuka Lumajang. Nah kita membahasakannya dalam suatu dokumen itu tidak harus dengan bahasa yang mungkin nggak menarik ya, seperti itu kan nggak menarik. Akhirnya kita melihat adalah dibentuk dalam suatu capaian per tahunnya adalah mempunyai visi bahwa pramuka menjadi pilihan utama ya, kalau nggak salah jadi pilihan utama generasi muda untuk pilihan utama generasi muda di Lumajang, seperti itu kan tujuannya seperti itu. Oke, kalau untuk ini Om, spesifiknya gitu, pertimbangan apa yang akhirnya menjadi bahan dasar untuk perencanaan 5 tahun itu? Misalkan dilihat dari tahun kemarin pencapaian prestasinya Kuarcap Lumajang, atau mungkin kebutuhan disesuaikan dengan visi misi Kuarcap juga gitu. Indikator spesifiknya, pertimbangan spesifik untuk menyusun perencanaan 5 tahun itu. Ada tahapan ya, kalau salah kita di 5 tahun itu lebih ke arah waktu itu di 5 tahun adalah pramuka dikenang. Kemudian ada tahapan pramuka punya sarpras yang terpenuhi. Kemudian ada dari sarpras ya. Ada prestasi yang tercapai. Nah itu tuh tahapan tiap tahun yang harus dilakukan. Memang tahapan-tahapan ini harusnya memang diketahui. Memang kekurangannya masih belum semua Andalan atau mungkin pramuka Lumajang belum tahu bahwa tahapan tiap tahunnya apa. Nah itu memang PR saya ya sebagai di Andalan untuk menjelaskan memang hal ini memang masih belum hal yang belum umum buat teman-teman di pramuka. Kalau saya di tempat kerja saya sudah hal yang ini ya, yang baku ya, karena udah ada sistem ini ya, iya, udah perencanaan ada pembangunan. Apalagi kalau teman-teman di Sungram pasti mengenal istilah indikator kinerja ya. Nah sebenarnya sama sih istilahnya kan, indikator kinerja kalau di aktivitas, kalau di kegiatan Raimuna cabang ataupun sidang paripurna cabang itu ada indikator output atau indikator kegiatannya apa nih, hanya mungkin sekedar pesertanya tercapai, semua peserta mengerti dengan materi yang disampaikan, kayak gitu kan indikator kegiatan. Tapi kalau tahunan itu makro, mungkin semacam bahwa pencapaian prestasi Lumajang kemarin sudah tercapai bahwa Lumajang jadi prestasi kedua ya Jawa Timur. Walaupun memang sebenarnya targetnya nomor 1, mungkin itu kan baru di pertengahan tahun ya. Berproses lah ya kita. Ya. Emang kelemahannya sebenarnya di sini. Kalau kita ngomong perencanaan dari nasional sampai cabang itu harapannya memulainya bareng. Makanya kan muncul di sekarang ini ada garis besar haluan nih. So, balik kayak GBHN dulu kan, makanya ada di nasional juga ada perubahan, ada menyusun itu sebenarnya tujuannya adalah nanti menyamakan masa kerja, termasuk ada rencana pilkada serentak se-Indonesia tahun 2004 bersamaan dengan Pileg ya, kayak gitu-gitu. Sebenarnya tujuannya adalah nantinya menyamakan mulainya perencanaan sehingga dari mulai pusat sampai supaya nggak timpang tindih nggak tumpang tindih ininya, ini udah selesai ternyata di pertengahan jalan harus ada sistem lebih tinggi yang ke bawah tuh jadi ngerombak lagi. Iya gitu. Betul. Nah biar itu selaras. Itu namanya keselarasan kayak gitu. Nah kita memang kelemahan kita di sini memang masa periode kita dengan provinsi maupun nasional memang ada jeda. Dan ini mungkin menyelaraskan program ini yang agak susah di situ. Iya.
Karena ya mau nggak mau kita kan organisasi berjenjang Iya, gitu ya, betul. yang harus ikut kebijakan yang lebih tinggi gitu. Betul. Nah, kenapa aku tanya ini? Soalnya katanya sih Om mendapat bocoran, teman-teman dari Kuarcap yang lain tuh pengen tahu gitu perencanaan di Kuarcap Lumajang. Sebenarnya istilah ini sebenarnya nggak udah lama sama sih, istilah kita di Dewan Kedua namanya Renja. Mungkin pernah istilah dengar Renja nggak, rencana? Iya rencana. Nah, sebenarnya itu sebenarnya sama dengan Renja, cuman kita membranding lebih tinggi dengan nama Renstra. Memang kita agak ini sih, teman-teman di Renja mungkin indikatornya belum terlalu, istilahnya kalau bahasa kami itu keselarasan, mulai indikator dari yang utama, tujuan utama tadi kayak pencapaian ini karakter moral generasi Muda Lumajang itu kita breakdown dalam bentuk tahunannya apa, kemudian di program kegiatannya apa. Itu yang mungkin keselarasan itu yang memang belum tercapai di Renja, karena waktu saya tukar juga, saya dulu di Dewan Kerja dan di Dewan Kerja Nasional juga ngurusi itu, cuman belum terlalu melihat masalah keselarasan capaian indikator terhadap tajian capaian indikator yang utama kayak gitu ya. Nah, kalau di saat ini kami memang bidang kerja saya di sana. Akhirnya saya coba kemarin, walaupun mungkin karena waktu yang mepet ya, menyusun master plan mungkin sekitar sebulan Mas ya. Kita nyusun dulu itu 1 bulan kayaknya, sehingga mungkin secara kualitas masih perlu dimutakhirkan lagi mungkin. Tapi akhirnya kita juga menganggapan bahwa kita jalani dulu, karena ini juga menyusun ini butuh energi juga lumayan banyak. Kemudian waktu kita kalau nyusunin sampai bagus sih gak mulai-mulai nanti seperti itu. Akhirnya udah jalan dulu aja seperti itu Mbak Vini. Berarti penyusunan program 5 tahun dilaksanakan selama 1 bulan. Iya. Nah itu lumayan panjang gak sih? Pendek lah. Pendek ya? Sebenarnya harusnya kan ada semacam kita bentuk tim kecil ya, kemudian kita sampaikan konsultasi publik ke teman-teman pramuka Lumajang, kayak gitu. Bener nggak? Sudah oke nggak? Kayak gitu-gitu. Dan mungkin ada tambahan dari teman-teman pakar yang mungkin dari nasional, dari daerah, atau mungkin dari teman pakar yang memang pembidangi itu bisa melihat. Nah, tapi kan gitu tahapan-tahapan kita lewati. Sementara kemarin kita susun dulu. Ya memang belum ada sih pakem-pakunya di pramuka, nggak ada. Kalau di perencanaan pembangunan sih ada itu. Cuman di perencanaan pramuka nggak ada itu. Akhirnya cuman saya sih ngelihat ngadopsi aja kemarin, cuman lihatnya karena belum hasilnya mungkin nggak berubah banyak ya, karena saya ngelihat juga orang belum familiar di pramuka tentang perencanaan. Makanya kemarin dari tim kecilnya sudah sempat jadi dulu kan, seperti itu kan. Sejauh ini Om Puguh optimis gak dengan perencanaan 5 tahun yang disusunnya 1 bulan itu sampai di hari ini dari awal periode? Masih on the track sih, masih on the track. Cuman memang balik lagi ya, perencanaan itu kan, program kegiatan itu kan based on-nya kan mesti di anggaran. Nah, tatkala sejauh ini masih terkontrol nggak? Karena anggarannya masih didukung sama ini ketua kuartir ya, saya pikir sih masih on the track. Masih aman ya, masih terkontrol semua ya. Iya, cuman mungkin yang agak bergantung ini kan masalah pandemi. Ada beberapa kegiatan yang memang akhirnya tidak terlaksana. Nah, ini berpengaruh terhadap capaian nantinya, karena kan di pramuka untuk membentuk karakter orang itu hanya di kegiatan outdoor ya, learning by doing-nya adalah karena kita kan learning by doing, dengan melakukan dia akan belajar sesuatu yang didapatkan. Nah, itu kan tatkala proses itu tidak dijalankan, tentunya pencapaian tujuan kita juga agak berkurang capaiannya kan, seperti itu. Iya, sekarang jadinya learning by zooming Om. Nah, bingung. Gimana kemah di Zoom tuh gimana, nggak bisa gitu. Ada sebenarnya, saya ngelihat kayak kemarin kalau asal kemahnya teman-teman Man ya, itu kegiatannya Raimuna tapi di sekolahnya masing-masing gitu. Di via virtual gitu. Iya gitu. Saya ngelihat kemarin ada wali murid atau teman yang putra-putrinya pramuka di luar kota itu, pas kegiatan hari pramuka dia kemah di masing-masing rumah sendiri, dirikan tenda di rumahnya, tapi di foto dijadikan status gitu loh. Nah kayak gitu kemah seperti tadi dia melakukan aktivitas. Nah itu kan memang, ataukah memang sekarang tuh kemah seperti itu ya gitu, virtual gitu, artinya bisa jadi mungkin di masa depan kita akan kemah virtual kali mungkin ya, kayak gitu. Nanti nggak perlu bumi berkemah gitu. Jangan dong, bumi berkemahan sedang gagah-gagahnya ini dibangun. Nggak, saya juga ngelihatnya kok sampai segitu kan. Akhirnya untuk kita, padahal kan karakter pramuka kan kita harus tatap muka ya. Memang akhirnya kalau memang tidak ketemu itu kan agak susah untuk
tune in ya, itu aja sih sebenarnya. Ya, tapi sekali lagi ya pramuka dimanapun dan siapapun selalu punya kemampuan untuk adaptasi Iya, sih. Kita betul. tetap ya dengan apapun kondisinya harus bisa adaptasi dan bertumbuh ya, meskipun sekarang ruangnya lebih sempit gitu. Iya, kayak teman-teman Raimuna bentar lagi bingung nih konsepnya nanti bingung nih. pandemi mau di kayak apa nih. Saya pengen tahu sebenarnya konsepnya adik-adik Dewan Kerja. Aku udah tahu dong. Saya belum tahu nih. Aku udah Saya tahu. pengen tahu dengan pandemi untuk protokol kesehatan kayak apa gitu, pengen Mereka tahu. tuh udah siap dengan ini Om, sekotak harta karunnya. Cuma tinggal dibuka aja. Nggak sederhana itu. Artinya protokol kesehatan tidak hanya dengan kesiapan di perkemah, kegiatannya bagaimana. Aspek tatap muka itu harus dilakukan seperti apa, itu harus benar-benar dikaji. Kalau hanya sekedar hanya ada protokol kesehatan, peralatan hanya kayak hand sanitizer dan mungkin temperatur gun aja, bukan berarti itu harus protokol kesehatan. Mungkin tantangannya di situ. Gue belum tahu hasilnya. Belum. Oh ya, belum tahu. Mereka juga belum tahu Raimunanya kapan. pusing sekarang Mantia Raimuna. Ya semoga. Kayaknya Kaprio tahu kalau itu. Loh, aku tahu, aku udah bilang aku tahu. Udah dapat bocoran aku sama Om Prio kemarin. Pusing makanya mereka. Oke, kita balik lagi ke perencanaan Om ya. Yeah. Apa sih hal-hal yang jadi kendala gitu selama proses, entah mulai dari awal perencanaan, evaluasi, monitoring sampai dengan evaluasi di 5 tahun program konsistensi itu. Sebenarnya. Oke, artinya konsistensi. Di tahapan-tahapan ini kita konsisten terhadap kegiatan kita rencanakan. Itu kadang-kadang memang ada banyak hal alasan sih kenapa tidak jadi dilaksanakan di tahun itu. Oke. Mungkin karena daerah yang mengadakan, mungkin keterbatasan anggaran, atau mungkin kondisi pandemi seperti ini. Nah ini kan menjadikan tahapan-tahapan itu mungkin bergeser ya. Kalau kita sih bilangnya sih akhirnya menunda di tahun berikutnya, otomatis kan capaiannya akan tertunda juga gitu, Mbak. Intinya itu aja sih. Kalau selain pandemi biasanya faktor dari luar itu apa Om? Faktor dari luar terhadap perencanaan, anggaran palingan. Akhirnya dan mungkin intervensi ya, kadang-kadang intervensi dari pimpinan. Kadang-kadang yang membuat sebenarnya gini, perencanaan itu berhasil tidak tergantung komitmen. Komitmen pimpinan. Artinya kalau komitmennya berkomitmen dan melaksanakan perencanaan ya akan terus berjalan. Tapi kalau pimpinan ternyata nggak berkomitmen, artinya tiba-tiba tengahnya bertulis dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, ya pasti akan berbeda. Nah itu yang penting. Tapi kan ketua kita Bu Abub kan pada saat itu dia yang memaparkan sendiri pada saat Siparnas pertama ya, Siparnas kalau nggak Rakernas ya, Rakercap kalau salah kan itu dia menyampaikan atau enggak pelantikan, saya lupa waktu itu dia menyampaikan tentang pelantikan ya Mas ya, pelantikan menyampaikan tentang renstra kita sehingga nantinya bahwa itu tetap jadi hal yang jadi komitmen bersama mungkin itu. Oke. Jadi emang harus ya dari atas dulu udah ini ya, udah punya komitmen bersama mulai dari Kakuarcap sampai dengan keandalan sampai kemudian ke lapisan-lapisan di bawah. Nah, kalau ini campur tangan dari atas misalkan dari DKD atau DKN untuk perencanaan Kuarcap itu biasanya irisannya di mana Om? Kalau itu sih nggak terlalu ya, karena teman-teman kita menyusun renstra itu kan untuk Kuartir Cabang Lumajang. Artinya kegiatan yang keluar hanya bentuk partisipasi. Nah itu dan hanya pelaporan mungkin ya nanti di itu akhir. Mungkin berpengaruhnya adalah di ini aja sih, keikutsertaan kita ke sana dalam rangka pencapaian kita terhadap capaian makro kita, masalah prestasi di level daerah, mungkin capaian Pramuka Garuda, capaian kayak gitu-gitu yang memang mungkin jadi pertimbangan kalau hubungan kita dengan Kuartir nggak bagus karena kita nggak ikut kegiatan event daerah nasional, juga itu berpengaruh. Itu aja sebenarnya sih harapan. Makanya bentuk yang penting kan kita partisipasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kuartir daerah pun Kuartir nasional, sehingga capaian kita juga masih on the track lah seperti itu. Oke. Kalau Om Pugu di Litbang mulai tahun berapa? Baru periode ini sih. Baru periode ini. Sebelumnya di Sarpras. Sebelumnya di Sarpras. Iya. Enak mana Sarpras sama Litbang? Sama aja sih. Sama aja. Sama capeknya. Iya. Oke, sekarang sama-sama kan, ini ya. Belum bisa membagi waktu aja sih. Waduh, itu sih karena Bapak terlalu sibuk, Pak, ya. Nih, karena sekarang di Litbang ya, Om ya, yang tahu dapurnya gitu. Melihatnya perkembangan periode ini sama periode yang sebelumnya, kita pencapaiannya udah di apa aja dan kurangnya apa untuk next? Untuk Kuarcap Lumajang dari yang dulu Om Pugu lihat. Dari dulu sebenarnya kita
keinginan bersama pada saat penyusunan master plan adalah kita punya semacam buku panduan seorang pembina ya, artinya mau membina seorang pramuka untuk mencapai Pramuka Garuda, mencapai SKU ini itu harus melakukan apa? Buku pegangan pembina gitu ya. Itu yang masih kayaknya dari dulu modul ya, modul kayak modul seorang pembina ya. Atau mungkin itu untuk supaya mereka benar-benar, misalnya SKU penegak Bantara nih, ada mencapai tahapan misalnya takwa pada Tuhan, misalnya seperti itu ya. Itu bentuknya apa sih? Hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja kah? Ataukah harus apa? Nah mungkin hal seperti itu yang dulu kita sebenarnya nyusun tapi berangan-angan itu ada. Misalnya dia dalam kitab kita kegiatan bersama tetap ingat sholat waktu, ingat dia semacam ini dia melakukan 5 rukun Islam dan sebagainya, dan kita secara produk mungkin hal kayak gitu yang memang belum ada di SKU, dan itu menjadi semacam subjektivitas seorang pembina untuk menilai bahwa itu sudah memenuhi apa belum. Nah ini sebenarnya kita berkeinginan standar Pramuka Garuda di Lumajang seperti apa. Nah ini yang sampai sekarang masih belum. Masih proses, sudah direncanakan atau ini yang memang agak susah di sini. Ini agak susah karena ini kan perannya adalah di teman-teman pelatih ya. Nah ini yang harus memang PR kami itu mendorong pelatih untuk bisa melakukan ini. Nah, padahal pelatih kita sekarang mungkin semakin bertambah ya. Memang satu indikator kita kan jumlah perbandingan pelatih, pembina dengan peserta didik ya. Ini juga kenapa didorong untuk selalu ikut KMD, KML, KPL, KPD kan seperti itu. Nah itu kan termasuk capaian teman Pramuka Garuda. Ya memang saat ini kan semakin bertambah. Nah itu memang bentuk capaian-capaian yang kita harus lakukan, kan itu masuk di dalam di Renstra tadi itu. Nah tapi itu bagus loh Om, berarti maksudnya udah ada kesadaran untuk ini harus ada gitu. Berarti nanti kolaborasinya dengan apa? Binawasa ya? Binawasa ya? Iya memang sebenarnya kita sudah melaksanakan menganggarkan di tahun kemarin. Memang belum tercapai juga. Memang ada sih buku, cuman nggak seperti yang kayak gitu-gitulah. Yang memang kurang detail, kurang jadi satu modul lengkap gitu ya untuk pegangan. Gitu. Nah ini yang memang agak susah. Baik lagi sih kadang ini kan kalau di pramuka kan karena sukarela ya, artinya banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa nggak jadi, mungkin karena masalah waktu, kesibukan dari teman-teman juga saya sendiri juga kurang fokus untuk mengawal kayak gitu kan memang ya jadi pertimbangan kenapa ini belum sampai seperti yang kita inginkan gitu loh. Berarti akar masalahnya kalau untuk sekarang bingung cari tim perumusnya gitu. Ya betul. Di sini udah banyak orang tuh. Nah pasti mau lah. Waktu ya, yang tim perumusnya ini ini ngumpulin yang tim perumus ini yang susah itu, ngumpulin sambil ngopi lah Om, sambil ngopi. Nah ini yang agak susah. Memang kelihatannya pas nggak di tangan kumpul, tapi kalau direncanakan susah ngumpulnya. Nah ini yang agak susah. Memang ini dilemanya teman-teman di Pramuka, nggak cuma di Lumajang, hampir seluruh tempat juga sama, karena teman-teman juga memberikan waktu di Pramuka juga. Sebenarnya sih berkeinginan lebih, cuman mungkin karena pertimbangan tanggung jawab di keluarga, tanggung jawab di pekerjaan yang membuat memang harus bisa memilih kan itu ya. Mungkin itu bedanya di situ. Makanya idealnya sih memang orang pramuka itu memang yang orang sudah settle secara ekonomi. Kayak Om Puguh lah ya. Amin gitu aja. Kalau aku kan masih lari-lari gitu Om, kemana-mana mencari-cari gitu. Sama lah, masih belum. Yang artinya settle itu kan yang sudah punya perusahaan di rumah. Waduh. Padahal dia udah settle banget loh. Amin gitu aja. Ya semoga deh ini itu soalnya bagus loh Om. Harus harus memang. Harus itu ada cita-cita yang paling besar sebenarnya kita inginkan yang ada namanya, kita ngomongnya sih tim 9 ya. Tapi tim 9 enggak tuh. Tim 9. Tapi memang belum tercapai. Belum pernah ngumpul lagi setelah nyusun master plan dulu itu, ngumpulin lagi agak susah gitu loh. Ngumpul-ngumpul lagi lah. Nah ini yang mungkin dengan adanya bumi perkemahan nanti selama kendalanya di pandemi kemarin sih. Iya. Pandemi ini agak susah ngumpulin teman-teman kan gitu. Itu aja sih. Komunikasinya tetap jalan dan semoga kalau udah ngumpul merumuskan ya, jangan gibah. Biasanya kalau bapak-bapak tuh gibah nggak sih kalau ketemu? Ibu-ibu nggak apa-apa. Bapak-bapak juga sama aja gitu. Oke Om Puguh, ini aku mau tanya soal jargon yang dimiliki Kuarcap Lumajang. Ingat nggak? Tangguh ya. Tanggap unggul dan handal. Tanggap unggul dan handal. Jargon ini nih ternyata
apa ya, dalam gitu Iya, maknanya. Saya lupa cerita masalah ini ya. Dia saking banyak yang dipikir sampai hal-hal kayak gitu tuh lupa. Nah itu Ya, perjalanan. Nah ini mungkin sepele ya kelihatannya jargon, tapi di balik hal yang sepele dan catchy itu pasti ada proses perjalanannya. Itu masuk di gini, di Pramuka itu bagian kan litbang. ada kegiatan ini sih, benar kan ada Bina Wasa, Bina Muda dan apa namanya? Humas ya, Abdimas, Oke. Humas Abdimas. Nah, itu kan sebenarnya cara ngomong capaian tujuannya itu tadi, dengan capaian dengan tangguh tanggap itu kan terkait apa namanya? Pramuka itu harus tanggap, artinya pada saat dibutuhkan itu selalu ada. Ini bukan dengan Abdimas ya, pengabdian masyarakat. Oke. Kemudian unggul, ini secara prestasi di Bina Muda. Sebenarnya harapannya sih Pramuka, capaian Pramuka Garuda, kualitas Pramuka Lumajang itu bagaimana? Ini kita harus punya pramuka-pramuka yang unggul seperti itu. Kemudian handal ya. Andalnya artinya kan kita benar-benar bisa diandalkan lah, kan seperti itu. Pada saat itu yang diinginkan seperti itu. Dengan capaian saat ini pramuka sebenarnya 3 hal jargon ini yang sebenarnya memang dibutuhkan sehingga menjadi suatu kegiatan yang benar-benar sudah jadi semacam branding Lumajang. Itu prosesnya memang lama sih. Kita harus menggali keinginan apa sih yang diinginkan teman-teman di Abdimas, kemudian di Bina Muda, Bina Wasa. Nah ini kan perlu semacam capaian secara kelihatan ya. Kalau secara dokumen sih ya tadi kayak jumlah pramuka Garuda, kemudian pramuka dikenal masyarakat. Karena itu, tapi kan kita perlu semacam sesuatu yang bisa diingat sepanjang masa ya, apapun diingat seluruh masyarakat, yaitu akhirnya muncul dengan istilah Lumajang Tangguh gitu. Tanggap, unggul, handal. Iya gitu. Okay. Pramuka Lumajang Tangguh ya, seperti itu. Itu dirumuskan berapa orang waktu itu? Ya tadi tim 9. Tim 9 ya, Wali Songo. Iya. Wali Songo. Ya memang penyusun master Renstra ini memang ada tim 9 yang menyusun itu ya. Pada saat itu kita teman-teman di Andalan yang pernah Dewan Kerja Cabang terutama, sebenarnya sih saya waktu itu nggak bertujuan untuk mengeksklusifkan diri, enggak, tapi kan mereka yang punya pengalaman. Oke, yang tahu perjalanan itu Kuarcap Lumajang selama ini apa gitu, yang mengawal juga, jadi harus tahu proses perencanaan yang tahun-tahun sebelumnya, evaluasinya, monitoring sampai dengan evaluasi gitu. Gitu. Kalau misalkan bukan orang yang memang sudah tahu perjalanan kita dari ke belakang kan susah kalau untuk merumuskan ke depan juga. Iya betul. Gitu. Pinter loh Vina. Loh, Anda baru sadar. Mestinya Om dilibatkan dalam tim 9 ya. Jangan, ntar aku bikin rame. Jangan, ntar ambiar kemana-mana kalau ada aku di tim. Nggak Wali Songo lagi jadinya Om ya. 10 orang udah ada 1 nyempil. Kan tapi nggak ada ceweknya soalnya di situ tuh. Oh ya? Iya. Wah, berarti aku bisa memimpin dong nanti. Boyband sama manajer. Oke Om Buku, kita udah hampir di ujung ini ya, di ujung durasi. Nah tapi sebelum kita tutup di closing statement, nanti Om Buku siapin dulu closing statementnya. Aduh. Sebelum ke closing statement, kita ada segmen baru, kita ada segmen klarifikasi. Om Buku, silakan diklarifikasi. Apanya? Iya ini mau dikasih pertanyaan, silakan diklarifikasi. Gimana caranya dulu langsung ke DKD sama DKN tapi nggak jadi DKC? Anda punya orang dalam atau gimana? Enggak lah. Saya tuh gara-garanya di Gudeperti. Saya perguruan tinggi itu jadi sangat kerja di Raimuna Daerah 99. Di Raimuna Daerah 99 itu kayak semacam kayak dipeluk-kutu lah. Bilangnya dibantu. Mas nanti saya waktu itu masih pramuka yang kayak calon racana lah. Nah, Mas nanti dibantu. Hanya bantu kok, ada senior yang nampingi. Pada saat jalan dilepas, saya sendirian di situ berdua sama benar-benar kerja sendiri, ngurusi sendiri. Akhirnya di situ teman-teman mungkin di Dewan Kerja ngelihat ya. Akhirnya kemudian kok tertarik. Ya memang bahasanya kan kalau saya memang jujur, saya ceritakan teman-teman adik-adik Dewan Kerja itu, nyeleksi Dewan Kerja itu tidak hanya bisa seleksi pada saat kondisi seleksi formal. Okay. Harusnya sudah dilihat pada saat dia di sana kerja. Nah itu yang memang sehingga teman-teman tahu kualitasnya seperti apa gitu, seperti itu. Akhirnya ditarik di Dewan Kerja Daerah pada tahun 2000 ya, saya masuk di 2000. 2000, wow, masih ingusan aku.
Terus kenapa dulunya nggak masuk DKC? Nggak pengen? Tidak terlihat keren DKC zaman itu. Dulu zaman saya itu masih sibuk dengan gudeg ya. Oh, di SMA di Hoscok ya. Saya di Hoscok itu. DA ya? Di Dewan Ambalan. Saat itu kok nggak ada yang mengenalkan Dewan Kerja Cabang ke saya waktu itu. Saya akhirnya nggak tertarik di Dewan Kerja. Tapi aktif di DA ya? Aktif. Saya di Dewan Ambalan aktif. Waktu itu memang bindanya Kak Taufik. Oh, saya di apa namanya aja. Dulu namanya lupa saya bidangnya apa ya. Pokoknya Giat Op, sesi Giat Op. Oke. Giat Op, kemudian sampai zaman saya itu saya di Gudep itu hanya 3 orang laksana di angkatan saya itu. Dari sekian orang, saya angkatan itu pada saat 3 tahun pembentukan pencapaian laksana itu baru saya angkatan ke-7 apa ke-8 lupa saya itu. Karena baru 7 orang laksana pada saat itu. Kalau sekarang mungkin banyak ya, bahkan sudah Garuda ya. Dulu nyampe laksana itu ampun-ampun. DKD itu tahun berapa? DKD 2000 sampai 2002. 2000 sampai 2002. DKN? 2002 sampai 2004. 2002 saya itu antara waktu, nggak pernah. Oh, bukan yang. Kalau di DKD-nya saya awal ya. Tapi belum sampai selesai saya ke DKN gitu. Kenapa kok masuk DKN, tanya lagi? Enggak. Sekarang pertanyaannya beda. Klarifikasi yang kedua. Benarkah Anda hampir kena DO gara-gara terlalu sibuk di pramuka? Sebenarnya sih nggak boleh kita ngomong karena pramuka itu terus. Iya, silakan diklarifikasi, nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak boleh ngomong seperti itu. Cuman memang saya sendiri nggak bisa bagi waktu ya. Tapi waktu itu saya tuh agak dilema gini, ada namanya Bu Ang ya, tokonya hidrolika di Teknik Sipil ITS, sekarang almarhum. Sebenarnya mestinya dia profesor. Pada waktu itu hampir di DO, bukan DO sih, hampir habis masa ini kan dikumpulin sama. Nah, saya dapat pendamping lah istilahnya Bu Angre ini. Saya tanya, Bu, dia ngasih semacam selama kamu itu pilihannya itu harus pilihannya yang bermanfaat buat orang lain. Jangan memilih itu. Akhirnya saya ingat kalimat itu. Makanya saya juga berpikir saya di pramuka itu lingkup kerjaan saya lebih besar. Saya daripada saya ngurusi pribadi yang belum selesai ini, saya akhirnya ngurusi pramuka sampai selesai. Karena pada saat itu saya masuk DKN, PR saya terbesar adalah kegiatan Raimunas 2003. Itu yang harus begitu selesai Rainas, saya tinggal tuh pramuka, saya ngurusi diri saya sendiri. Saya egois waktu itu. Mestinya saya ikut berangkat ke Aceh. Tapi juga diingatkan teman-teman di DKD. Itu apa? Event apa tuh, Om? Ke Aceh? Mas Om Priyo yang berangkat waktu itu. Ada tsunami Aceh waktu itu. Relawan. Nah, seandainya saya harus egois pada saya nggak berangkat ke Aceh, saya harus menyelesaikan kuliah studi. Walaupun itu memang sudah last minute ya. Kalau saya nggak selesai pada saat itu mungkin saya DO. Akhirnya untungnya sih. Tapi akhirnya selesai. Bisa diselamatkan ya, dua-duanya di DKN, tugasnya terselesaikan dengan baik. Meskipun berdarah-darah kali ya. Berdarah-darah, udah keringat dan air mata campur jadi satu gitu. Tapi akhirnya dua-duanya selamat ya Om ya. Selamat sih. Iya. Selamat di last minute. Oke, pertanyaan ketiga Om. Katanya sempat bingung milih antara Bandung sama Jogja. Nggak ono ibu, nggak ada lah kalau itu. Nggak bingung. Oh, nggak. Lumajang ya? Nggak ada. Saya tuh waduh, ini singgare Jogja siapa ini? Ada tadi tiba-tiba ada ilham gitu. Pertanyaan ketiga ini, Vin. Sebenarnya sih ya tadi ceritain tadi. Apa? Saya terlalu. Apa tadi off record? Saya itu belum bisa berkomitmen. Pada saat di pramuka itu saya takut. Iya. Saya takut untuk berkomitmen. Karena kalau sekedar main-main sih bisa ya. Artinya sekedar main-main Emangnya ada apa? Bandung sama Jogja tuh ada apa dengan Bandung sama Jogja? Nggak tahu kamu bilang apa tuh. Kurang ajar di Jepang. Bandung sama Jogja tuh bagus buat pariwisatanya. Iya. Buat apa ya, tujuan nanti kalau udah pandemi selesai, itu healing. Kegiatan piknik. Di Bandung nggak ada sih soalnya di waktu di kegiatan di KN. Iya, kan bisa aja kan dulu ada kegiatan di Bandung sama Jogja. Anda terlalu suuzon. Tapi suka Bandung sama Jogja? Bandung dan Jogja punya karakter sendiri-sendiri ya. Lebih suka mana? Lebih suka Lumajang. Saya cari aman aja deh. Lebih suka Lumajang katanya.
Tapi mau ya main ke Bandung? Ya mau lah ke Bandung, ngapain susah mana? Kalau ke Jogja mau juga? Masih mau lah. Mau kemana seluruh Indonesia masih mau lah. Ntar ya abis kalau pandemi udah kelar, udah lebih ada liburan, terus sistem transportasi udah semakin gampang. Jogja itu banyak kenangan. Karena Raimuna Nasional kami saya di Jogja. Raimuna ya iya. Di Jogja. Kan tadi kan cerita Raimuna toh. Iya. Kalau di Bandung ada. Makanya itu Bandung itu nggak banyak kenangannya. Saya dulu Bandung itu hanya jadi waktu itu apa ya? Sebenarnya bukan Bandungnya. Tapi, ke Lembang pada saat itu apa namanya? Bukan Bandungnya tapi saya Bandung hanya kerja pada 2009 tuh 2007 ya. Urusan kerjaan ya, bukan iya, urusan saya pramuka. Ngerjain apa? BTS-nya Indosat. Apa ya, semacam BTS juga tower ya, kayak MSC. Kantornya Indosat di Bandung itu. Urusan kerjaan ya di Bandung. Tahun berapa tuh? 2007. Aduh, aku masih kecil banget. Udah sampai ke Bandung ya. Om Pugu 2007 aku masih. Saya sudah keliling Indonesia waktu. Makanya ikut pramuka sampai ini biar bisa jalan-jalan keliling Indonesia. Aku ikut pramuka sampai ini nih. Ini sekarang di sini aku. Gak aktif soalnya sih. Ya aku aktif. Om Pugu aja yang nggak pernah lihat aku. Iya, nggak pernah lihat Vin aku. Eranya beda Vin. Iya beda. Kamu aktif tahun berapa sih Vin? Udah. Ketahuan ntar. Ya pokoknya aktif lah. Aku pernah ada di masa-masa aktif. Pernah di masa-masa saya ditanyain tadi balik gak mau ngaku. Ini daerah kekuasaan saya. Tergantung host. Oke Om Pugu. Udah banyak dosa ntar kalau ngerjain orang tua. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Anda seneng dikerjain. Gak apa-apa. Enak ya ngerjain tapi orangnya seneng tuh adalah hal yang paling enak. Iya. Gitu. Gak pikir sih. Buat apa sih dirasain, kan sudah masa lalu. Dan kemudian sudah cerita kan diceritain nggak apa-apa. Iya meskipun tadi agak takut sih mau bongkar. Nggak apa-apa sih. udah. Oke Om Pugu, kita udah sekali lagi kita hampir di ujung banget closing statement ya Om. Terkait ini deh boleh recap dari semua obrolan kita selama kurang lebih setengah jam ini, atau mungkin pesan untuk Kuarcap yang lain atau teman-teman penerus nanti ya dalam hal perencanaan 5 tahun program Kuarcap kepramukaan atau apapun. Yang jelas gini lah, ikut pramuka itu kan memang harus sukarela ya. Tapi bukan berarti kita seenaknya. Tatkala kita ikut pramuka dengan sukarela, berarti kita sudah dengan suka dan rela meluangkan waktu kita untuk pramuka gitu loh. Nah, artinya bukan lagi sukarela itu dianggap sebagai hal yang semena-mena gitu. Intinya itu aja sih. Sukarela tapi tetap tahu alurnya ya. Nah, artinya dengan kita sudah bilang suka dan rela, berarti kita juga dan suka dan rela masuk dalam pramuka dan meluangkan waktu kita dengan rela, tidak perlu ditanyakan lagi aku gak bisa, katanya sudah sukarela kan seperti itu. Suka dan rela dan sepenuhnya gitu ya, dipelajari semua hal yang ada dalam pramuka supaya ketika kita masuk dalam bagian terpenting dari kepramukaan kita tahu apa yang harus dilakukan gitu ya Om ya. Oke, terima kasih ya Om Pugu udah ini tadi dia sebelum record podcast sudah ke Instagram dulu. Aduh sibuk sekali ya. Enggak. Asik enggak tadi di IG? Asik di IG apa di sini? Reuni sih kalau di IG tadi. Kok jadi harus dibandingin sama-sama asik ya? Iya. Asik tadi reunian sama teman-teman DKC, DKD enggak juga. Sih, sebenarnya junior saya semua. Cuman saya kan harus cerita balik tentang Jogja. Kan itu Jogja tadi kan. Nah, dibahas lagi kan? Ini aku udah gak mancing loh dibahas lagi. Oke Om Pugu, semoga sehat selalu. Amin. Semoga semakin sukses. Semoga dilancarkan semua urusan dan hal-hal baiknya. Amin. Salam untuk keluarga di rumah ya Om Pugu ya. Terima kasih. Semoga semakin semangat merawat pramuka di Lumajang, di Jawa Timur, di Indonesia. Amin. Sampai jumpa kembali di Pramuka Lumajang on Podcast episode berikutnya. Salam Pramuka. Salam. Pramuka Lumajang on Podcast.